Katanya film Tanda Tanya seru. Cari tahu model toleransi seperti apa yang ditawarkan film ini agar makna toleransimu tidak dangkal. Explore ulasan kami tentang toleransi versi pluralisme agama di Indonesia dalam film Tanda Tanya. Kami akan mengajakmu menapaki dan menemukan pesan-pesan mendalam tentang pemisahan agama dan negara serta arti sejati dari toleransi. Tonton hingga tuntas dan mari berdiskusi bersama. Tentang Tanda Tanya. Tanda Tanya adalah sebuah karya sinematik yang memikat disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan membawa penonton dalam perjalanan menginspirasi tentang pluralisme agama di Indonesia. Dibintangi oleh para aktor dan aktris berbakat seperti Revalina S. Temat, Reza Rahadian, Agus Kuncoro, Enditha, Rio Dewanto, dan Hengky Sulaiman. Film ini menggambarkan kisah 3 keluarga yang mewakili keyakinan Buddha, Muslim, dan Katolik. Melalui alur cerita yang penuh tantangan dengan kesulitan dan kehilangan yang dihadapi akibat konflik agama, mereka menemukan jalan menuju perdamaian dan toleransi dalam penggambaran zaman yang penuh dengan perpecahan dan pertentangan. Tanda Tanya kental akan advokasi ideologi pluralisme dan liberalisme dengan membawa pikiran penonton untuk merayakan keberagaman dan membangun hubungan yang harmonis di antara berbagai keyakinan sambil menyisipkan pesan-pesan subliminal akan ideologi pluralisme dan liberalisme. Tanda tanyanya, film Tanda Tanya. Sekarang saatnya mengenal inti pesan-pesan eksplisit, implisit, dan subliminal yang ada di film ini. Kita perlu kenalkan dulu dengan ideologi sekularisme agama. Ideologi ini adalah prinsip politik dan filosofis yang menekankan pemisahan antara agama, sosial, dan negara. Ini berarti bahwa negara tidak boleh punya keterlibatan agama dan harus tetap terpisah dalam hal bernegara dan bersosial, memastikan adanya kebebasan tidak terbatas untuk semua orang. Lalu pluralisme agama, di sisi lain, mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dalam masyarakat dan keragaman tersebut dituntut untuk melebur. Ini mengakui bahwa ada berbagai agama dan keyakinan bisa hidup berdampingan secara damai asal mau meleburkan diri dalam konsep pluralisme dan harus berani mengkompromikan hal-hal fundamental pada agama agar dapat melebur. Sedangkan liberalisme agama adalah pandangan yang menekankan pada kebebasan absolut individu dalam masalah apapun, termasuk kebebasan untuk beragama atau tidak beragama tanpa campur tangan negara, norma, dan struktur sosial. Advokasi ideologi. Film Tanda Tanya secara konsisten mengadvokasi ideologi sekularisme agama melalui narasinya yang mendalam tentang pluralisme agama. Dalam film ini, penonton disajikan dengan kisah-kisah yang menggambarkan konflik dan kesulitan yang dihadapi oleh 3 keluarga dengan keyakinan agama yang berbeda, mulai dari lingkungan kerja, keluarga, ataupun kehidupan sosial secara luas. Namun, melalui perjalanan yang sulit itu, mereka belajar meleburkan diri dan mengkompromikan hal-hal fundamental yang ada pada ajaran agama masing-masing karakter. Semua demi mencapai toleransi, meskipun ada perbedaan keyakinan antara karakter-karakter yang ada. Pesan yang disampaikan film ini mengilustrasikan pentingnya pemisahan fungsi negara dan struktur sosial pada agama dan memberikan ruang bagi semua individu untuk meleburkan keyakinan mereka tanpa terganggu pada pemahaman fundamental tiap agama, yang di mata sekularisme kerap dilabeli sebagai diskriminasi atau tekanan. Dengan demikian, Tanda Tanya memberikan gambaran yang kuat tentang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip sekularisme agama dalam meleburkan perbedaan pemikiran atas nama keharmonisan dan inklusivitas. Apa kata peneliti terkait sekularisme, pluralisme, dan liberalisme? Akmal Syafril, selaku peneliti INSIS, pernah menyampaikan pada suatu momen kuliah pluralisme agama di SPI Bandung pada Jumat tanggal 13 bulan 8 2021, ia menyampaikan bahwa pluralisme adalah konsep menarik yang merupakan jalan pintas dari kebuntuan penyebaran sekularisme.
Kata beliau, pluralisme itu setali tiga uang dengan sekularisme dan liberalisme. Pluralisme ini menjadi menarik karena ketika seseorang diajak sekuler sepenuhnya atau memisahkan agamanya dari kehidupannya, tidak banyak yang mau. Diperlukan suatu kepercayaan atau ideologi tertentu agar orang tidak mempercayai bahwa agamanya yang benar. Maka terciptalah paham pluralisme agama yang biasanya orang-orang pluralis adalah orang-orang sekularis juga. Tidak semua orang pluralis itu sekuler atau bahkan anti terhadap sekularisme. Namun akhirnya pendapat yang dilontarkan menuju sekuler juga, ucapnya. Akmal menjelaskan konsep pluralisme yang berkembang di Indonesia itu sangat aneh karena kesulitan menemukan definisi namun seolah-olah paham semuanya. Kata Akmal Syafril, pluralisme itu menyatakan bahwa semua agama itu adalah agama yang benar. Tetapi menurut Dr. Anis Malik Taha, penulis buku Tren Pluralisme Agama, dijelaskan bahwa hal yang paling rumit dari pluralisme itu sendiri adalah definisinya. Ada fenomena aneh di Indonesia bahwa orang itu jarang memberikan definisi, seolah-olah sudah mengerti semuanya. Nanti begitu diuji, ketahuan tidak mengerti. Ketika tidak mengerti, nanti marah, jelasnya. Di waktu yang jauh lebih lampau pada 2020, Akmal Syafril pernah menulis esai di websitenya dengan judul Intoleransi Tahunan. Beliau mengungkapkan jika kita melihat kondisi di tanah air beberapa tahun belakangan ini, kita akan dapat dengan jelas melihat bahwa mereka yang sering mengungkit-ungkit isu toleransi itulah yang sebenarnya paling sering bersikap intoleran. Dalam sebuah diskusi online beberapa waktu lalu, saya menerima pengaduan dari seseorang yang setiap akhir tahun terpaksa keluar dari grup WhatsApp alumni sekolahnya lantaran pada tanggal 25 Desember selalu ramai dengan ucapan Selamat Natal dan disertai dengan ejekan kepada mereka yang tidak mengucapkannya. Di esai tersebut, beliau juga mengutip pendapat dari Dr. Hamid Fahmi Zarkashi yang menilai bahwa umat mayoritas Indonesia sedang diarahkan untuk bersikap toleran sampai pada taraf berlebihan pada umat lain. Namun, pada saat yang bersamaan juga didorong untuk bersikap intoleran kepada saudara seimannya sendiri. Motivasi-motivasi dan jenis-jenis toleransi. Untuk memahami kebenaran makna kata toleransi dengan lebih mudah, kita bisa melihat analogi yang disampaikan Dr. Syamsuddin Arif yang merupakan seorang cendekiawan yang juga seorang Associate Professor of Philosophy di Universitas Darussalam Gontor. Lalu Dr. Syam menganalogikan dengan berkata, semisal mentolerir preman yang merokok di dalam angkot. Seseorang membiarkan si preman merokok karena takut ia akan disakiti oleh preman tersebut, sehingga ia mentolerir perilaku preman yang merokok disebabkan karena kelemahan atau ketakutannya. Jelas alumni ISTAK Malaysia tersebut. Kedua, toleran karena kuat atau berkuasa. Dr. Syam menjelaskan, seorang pemimpin bisa mentolerir perilaku yang ada di masyarakat karena ia merupakan seseorang yang berkuasa di masyarakat tersebut. Ketiga, toleran karena tidak mengerti. Motivasi ini, kata Dr. Syam, misalnya seseorang yang mentolerir kejahatan yang terjadi di masyarakat disebabkan ketidaktahuannya bahwa perilaku tersebut adalah perilaku maksiat yang berdampak buruk bagi masyarakat dan bernilai dosa. Keempat, toleran karena mengerti atau tahu ilmu. Semisal, seseorang yang berilmu akan toleran jika terdapat perbedaan pendapat yang bukan prinsip yang terjadi di masyarakat. Kelima, toleran karena bingung. Semisal, seseorang mentolerir adanya aliran sesat yang berkembang di masyarakat karena ia bingung aliran tersebut merupakan aliran yang sesat atau bukan. Keenam, toleran karena takut dihukum. Semisal, seseorang mentolerir kemaksiatan yang terjadi di masyarakat karena ia takut dihukum oleh masyarakat setempat jika ia melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menghalau perilaku maksiat tersebut. Ketujuh, toleran karena takut konflik. Semisal seseorang mentolerir adanya ketidakadilan yang dilakukan orang lain padanya karena ia takut terjadi konflik jika bertikai dengan orang yang tidak berlaku adil padanya.
Adapun jenis toleransi terdapat 3 macam, yaitu toleransi absolut, toleransi palsu, atau intoleran, dan toleransi selektif. Toleransi absolut bermakna mentolerir apapun dan siapapun. Artinya, toleransi absolut ini mentolerir semua hal, baik mentolerir perilaku positif maupun mentolerir perilaku negatif. Sementara toleransi palsu atau intoleran bermakna tidak mentolerir apapun dan siapapun. Artinya, toleransi palsu atau intoleran ini tidak mentolerir semua hal, baik intoleran kepada perilaku positif maupun intoleran pada perilaku negatif jelasnya. Jenis terakhir yaitu toleransi selektif yang bermakna mentolerir bukan segala sesuatu atau bukan siapapun, tetapi mentolerir sebagian-sebagian sesuatu dan sebagian apapun. Kata Dr. Syam, konsep toleransi selektif inilah yang merupakan konsep toleransi dalam Islam, karena Islam berlaku adil di mana menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu mentolerir perilaku positif dan tidak mentolerir perilaku negatif. Bukan memakai konsep toleran absolut maupun konsep toleran palsu atau intoleran. Ia mengingatkan bahwa konsep toleransi terkadang disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Terkait hubungan muslim dan non-muslim, kadang bukan konsep toleransi yang dipahami, tetapi pluralisme. Terdapat perbedaan yang jelas antara toleransi dan pluralisme. Kata Dr. Syam, toleransi yaitu mengakui adanya keberadaan agama lain, membiarkan agama lain yang tidak sama dengan Islam, serta menghormati dan menghargai yang berbeda agama. Sedangkan pluralisme yaitu mengakui kebenaran semua agama, membenarkan semua agama, dan mengakui tiada kebenaran mutlak yang tunggal. Sehingga seorang muslim harus memiliki konsep toleransi yes, pluralisme no, agar tidak salah memahami konsep toleransi, pungkasnya. Bagaimana pandangan duniamu terhadap makna toleransi? Sekarang kamu telah mengenal 2 pandangan model toleransi. Pertama, versi yang diadvokasikan film tanda tanya, dan yang kedua, yang tidak diadvokasikan film tanda tanya. Dan dapat disadari kalau dalam satu kata toleransi ada berbagai nuansa yang bisa dipilih. Lalu, toleransi seperti apa yang melekat pada pikiran kamu? Kesimpulannya, melalui film tanda tanya dan diskusi-diskusi yang dijelaskan oleh para akademisi dan peneliti, terlihat bahwa konsep toleransi merupakan topik yang perlu keadilanmu dalam berpikir dan juga memiliki berbagai nuansa. Film tersebut memperlihatkan pentingnya pemisahan agama dan negara, serta perlunya meleburkan perbedaan keyakinan untuk mencapai perdamaian dan toleransi. Namun, diskusi-diskusi lain menunjukkan bahwa ada berbagai model toleransi, termasuk toleransi yang berlandaskan pada pemahaman agama yang berbeda-beda. Dengan demikian, kesadaran akan berbagai model toleransi menjadi penting dalam memahami dan menerapkan konsep toleransi sejati dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak salah dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai toleransi sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada.